Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KTB Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang rilis pada tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Brian Mendoza. Bercerita tentang seorang anak berusia 18 tahun yang memburu orang-orang yang sudah menyakiti dan membunuh orang tuanya. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita mulai. Awal cerita terlihat pasukan FBI sedang melakukan pengejaran kepada seseorang. Akhir dari pengejaran tersebut berakhir di atas atap stadion. Ternyata yang diburu FBI adalah Ray Cooper, yang diperankan oleh Jason Momoa. Situasi Ray sudah terdesak, dan tak ada pilihan lain. Jalan satu-satunya ialah melompat dari atas atap stadion yang sangat tinggi. Kemudian cerita kembali ke beberapa tahun sebelumnya. Terlihat Ray, anak dan istrinya, sedang liburan keluarga di sebuah pegunungan. Oh ya bos, anak Ray sendiri bernama Rachel Cooper, yang diperankan oleh Isabella Munner, dan istrinya bernama Amanda Cooper, yang diperankan Adria Arjona. Terlihat kebahagiaan menyelimuti keluarga tersebut, sampai akhirnya Amanda dilarikan ke rumah sakit. Ternyata Amanda mengidap kanker. Ray dan Rachel mencoba menghibur sang ibu. Rachel sangat sayang pada ibunya. Kemudian dokter datang menemui Ray dan Rachel. Sang dokter memberikan berita baik kepada Ray bahwa ia sudah menemukan obat penawar untuk kanker istrinya yang disebut Sparrow. Dan inilah film Sweet Girl. Berlanjut ke cerita. Terlihat Amanda sudah lemah terbaring di rumah sakit. Sebenarnya jadwal pengobatan Amanda hari ini dilakukan. Namun Dr. Wu memberikan berita kurang baik. Pasalnya perusahaan Bioprem membayar produsen untuk menunda peluncuran Sparrow atau obat untuk kanker tersebut. Kemudian berita di televisi menyiarkan langsung wawancara untuk Simon Kelly, selaku pemilik dari perusahaan Bioprem, dan juga ada anggota Kongres Diana Morgan. Kemudian sang pembawa acara menanyakan tujuan Diana berada di wawancara tersebut. Diana menjelaskan bahwa ia selalu menentang lobi terkait obat-obatan yang dilakukan Bioprem. Kemudian Simon pun selaku pemilik dari Bioprem menjelaskan bahwa obat-obatan yang diciptakannya adalah obat kanker yang paling ampuh di dunia. Bahkan tingkat kesembuhan dari obat tersebut mencapai 86%. Namun Simon menjelaskan bahwa obat itu juga tidak mudah didapatkan karena harganya yang cukup mahal. Lalu Ray mencoba menelpon ke acara lab tersebut. Ray menceritakan bahwa istrinya sekarat di rumah sakit akibat Simon menarik obat Sparrow dari pasaran. Dengan emosi tinggi, Ray mengatakan kepada Simon, jika istrinya mati, maka itu adalah hukuman mati untuk Simon, dan akan memburunya juga membunuhnya dengan tangan kosong. Kembali ke tempat Amanda dirawat, terlihat Amanda sudah sangat melemah. Beberapa saat kemudian, Amanda sudah tidak bernyawa lagi akibat kanker yang dideritanya. Ray pun tak kuasa menahan tangis karena kehilangan istri tercintanya. Inilah tangis dari seorang Aquaman. Cerita berlanjut 6 bulan kemudian. Situasi memperlihatkan tempat latihan Ray dan Rachel. Setiba pulang ke rumah, Ray kemudian ditelepon Martin Bennett, selaku jurnalis dari Vice. Martin mencoba membantu Ray, karena ia menulis berita tentang Bioprem dan mendengar tentang percakapan Ray dan Simon di acara TV yang lalu. Martin mempunyai sebuah bukti yang cukup kuat untuk memenjarakan orang-orang yang berkuasa seperti Simon. Martin kemudian mengajak Ray untuk bertemu langsung. Ray kemudian menuju tempat yang sudah ditentukan oleh Martin. Tanpa disadari Ray, ternyata anak Rachel mengikuti dari belakang. Ray mengikuti arah petunjuk yang diberikan Martin. Akhirnya, Ray dan Martin pun bertemu. Martin menjelaskan ada kasus penyuapan yang terjadi pada Bioprem, dan juga bukti penyuapan Simon yang menarik obat Sparrow dari pasaran. Martin mengajak Ray bekerja sama untuk menguak kasus tersebut. Namun kemudian, Martin ditusuk oleh seseorang. Ray mencoba melawan pria tersebut. Akhirnya, perkelahian sengit pun terjadi. Rachel mencoba membantu sang ayah. Tetapi, apa daya, ia hanya seorang anak kecil yang berusia 18 tahun. Jelas sangat mudah untuk dikalahkan bagi pria misterius tersebut. Ray pun kembali melawan. Perkelahian pun masih berlanjut. Rachel masih saja mencoba membantu ayahnya. Hasilnya,
Rachel dibanting pria misterius tersebut hingga membuatnya tak sadarkan diri. Lalu pandangan Ray teralihkan karena Rachel terbaring tak berdaya. Akhirnya, sang pria misterius menusuk Ray tepat bagian perut sebelah kanan. Hasilnya, Ray juga tersungkur bersama dengan Rachel. Dalam kondisi luka tusuk, Ray mencoba menyadarkan anaknya. Akhirnya Rachel terbangun, namun masih dalam kondisi lemah. Kemudian cerita berlanjut 24 bulan kemudian. Terlihat Rachel sedang melakukan latihan dan juga sparring tanding dengan rekannya. Emosi Rachel sangat memuncak, sehingga hampir membuat rekan tandingnya menjadi almarhum. Kemudian siaran di televisi menyiarkan Diana Morgan dan Simon sedang bersepakat untuk bekerja sama. Rachel bercerita kepada ayahnya Ray bahwa ia sangat merindukan ibunya yang sudah meninggal. Terlihat juga di dinding rumah Ray ada beberapa gambar Simon dan rencana yang dilakukannya. Malam pun tiba. Ray terlihat memantau di sebuah acara lelang amal UNICEF. Terlihat juga Simon datang di acara tersebut. Ray kemudian masuk lewat jalan belakang. Kemudian ia melihat baju karyawan dan mengambilnya. Ray menyamar dan masuk ke acara tersebut. Ray kemudian menghampiri Simon dan menumpahkan minuman ke celananya. Akhirnya Simon pergi ke toilet dan tentunya dikawal sama dua pengawalnya. Baru saja Simon masuk, Ray langsung datang dan menyemprot pengawal Simon. Satu pengawal lainnya pun juga ikut diserang Ray. Akhirnya Ray berhasil mengancam Simon dan mendaratkan pisau tepat di leher Simon. Ray memberitahu Simon sebelumnya, sudah diperingatkan Ray, jika terjadi sesuatu kepada istrinya, maka Simon dalam masalah besar. Dan juga Ray mengatakan, Simon lah yang menyuruh seseorang untuk membunuh Martin Bennett. Kejadian di kereta api lalu, di mana sebelumnya Ray juga ikut tertusuk oleh pria tersebut. Namun Simon mengelak dan mengatakan bahwa ia tidak kenal dengan Martin Bennett. Lalu pengawal Simon pun menyerang Ray. Perebutan senjata terjadi antara Ray dan Simon. Akhirnya yang tertembak justru sang pengawal Simon. Ray membungkam Simon dengan plastik, sehingga Simon tak dapat bernapas. Akhirnya Simon Peak dinyatakan menjadi almarhum. Setiba di rumah, Ray mencari Rachel dan menyuruh untuk segera berkemas. Kembali ke tempat kejadian sebelumnya. Nampak satu pengawal Simon yang selamat diinterogasi sama anggota FBI dan mendapatkan informasi bahwa Simon sebelumnya sudah mendapatkan ancaman, dan itu membuat anggota FBI lebih mudah mendapatkan informasi lebih dalam mengenai siapa pelaku pembunuhan. Selama perjalanan, Rachel tidak mau berbicara kepada ayahnya, karena Ray sudah membunuh seseorang dan juga membuat mereka diburu. Cerita berlanjut di markas anggota FBI. Mereka menemukan sebuah ancaman kepada Simon yang terjadi di acara live televisi sebelumnya, dan mereka sudah mendapatkan nama sang pengancam yaitu Ray Cooper. Kemudian Ray dan Rachel tiba di sebuah hotel. Ray menyuruh Rachel untuk duluan masuk ke kamarnya, diam-diam menelpon Maker, agen FBI yang ditugaskan mengusut kasus kematian Simon. Rachel menjelaskan bahwa kematian Simon Kelly adalah sebuah kecelakaan. Rachel membandingkan kejahatan yang dilakukan Simon lebih dari itu. Dan akhirnya agen Maker mengetahui bahwa yang menelponnya adalah Rachel. Kemudian Ray menuju kamarnya dan ia menaruh sebuah bebunyian dari lonceng. Tujuannya agar siapa saja yang masuk akan ketahuan dari lonceng tersebut. Benar saja, ada dua orang bersenjata mencoba masuk ke kamar Ray. Namun karena sebelumnya di pintu sudah ditaruh Ray lonceng, sehingga Ray mengetahui kalau ada seseorang yang akan masuk. Ray dan Rachel bergegas pergi dari tempat tersebut. Perkelahian pun terjadi lagi. Satu berhasil dikalahkan oleh Ray, tersisa satu orang lagi. Karena Ray tidak memiliki senjata, lantas ia menggunakan kampak untuk melawan. Perkelahian akhirnya terjadi dengan begitu sengit. Ray sudah terbanting beberapa kali, namun masih bangkit dan melawan. Ray menggunakan obeng untuk menusuk orang tersebut. Dan akhirnya, Ray dan orang itu pun terlempar keluar jendela dan mendarat tepat di atas mobil. Apa perkelahian berakhir? Belum, bos. Ray masih melanjutkan pertarungannya, hingga akhirnya pistol berhasil bersarang di tubuh musuh. Kemudian cerita berlanjut ke kediaman Ray, di mana di sana sudah ada anggota FBI yang melakukan penyelidikan. Hingga akhirnya mereka mendapatkan rencana Ray yang terpajang di dinding. Dan dengan bukti itu sudah dapat dipastikan bahwa Ray lah tersangka utamanya. Rachel semakin takut dengan kondisi mereka sekarang ini yang terus diburu oleh orang-orang. Kemudian Ray memutuskan untuk bersembunyi sementara di hutan. Lalu Ray mempunyai sebuah rencana lagi. Ia membuat sebuah blok di jalanan. Sementara Rachel mencoba menelpon Maker lagi. Sebenarnya tindakan Rachel ini salah, bos. Pasalnya yang diteleponnya adalah salah satu petinggi anggota FBI. Dan besar kemungkinan anggota FBI dapat melacak ponsel dan keberadaan Rachel dan Ray. Rachel masih banyak bercerita kepada Maker, mulai dari menceritakan ayahnya, ibunya, sampai dengan boneka Rachel.
Tanpa disadari Ray dan Rachel, ternyata ia juga sudah diburu oleh seseorang. Seseorang tersebut tak lain ialah orang yang sudah menembaknya di kereta api yang lalu. Rombongan dari Pinotsa kemudian melakukan perjalanan. Pinotsa sendiri ialah orang petinggi dari India yang juga ikut bekerja sama dengan Simon Kelly dan juga Diana Morgan dalam rencana penundaan obat Sparrow. Setelah berhasil memasuki jebakan dari Ray, Pinot memutuskan untuk kembali. Dan akhirnya Pinot mencoba maju kembali menerobos. Ternyata si pembunuh jurnalis, kita sebut saja si Mr. X, sudah menghadang mereka di depan. Mr. X kemudian menembak senjata ledak ke mobil Pinot. Kondisi Pinot sudah terdesak. Maju kena, mundur pun kena juga. Ray mengetahui ada seseorang juga yang ikut memburu Pinot dan menyuruh Rachel untuk tetap diam saja di mobil. Ray akhirnya menangkap Pinot, dan ternyata Pinotlah orang yang menyuruh Mr. X untuk membunuh Martin Bennett. Dan dapat disimpulkan bahwa Mr. X ini adalah seorang pembunuh bayaran. Dan kemudian Mr. X berhasil menembak mantan kliennya Pinot. Tujuan dari Mr. X di sini masih belum diketahui pastinya. Kenapa ia membunuh Pinot? Lanjut kemudian, Ray lari dan masih dikejar sama Mr. X. Karena terlalu GG, Mr. X berhasil menembak ban mobil dari Ray. Akhirnya Ray berhenti di suatu tempat. Karena mobil yang dipakainya sudah tak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Ray dan Rachel tiba di sebuah bengkel dan mendapatkan sebuah mobil hingga berhasil dibawanya kabur. Di perjalanan, Rachel melihat mobil Mr. X terparkir di sebuah kedai. Dan Ray pun memutuskan untuk menemui langsung si Mr. X. Mr. X mengatakan bahwa target selanjutnya ialah si Ray sendiri. Ray ingin tahu siapa bos dari Mr. X. Dan Mr. X mengatakan lagi bahwa yang menyuruhnya adalah Diana Morgan. Cerita berlanjut di kantor FBI, dan mereka berhasil menemukan keberadaan Ray dan Rachel. Aksi pengejaran pun terjadi, hingga unit polisi FBI mengerahkan helikopter untuk menangkap Ray. Ray sudah terdesak karena kemacetan terjadi, hingga ia memutuskan untuk berlari. Kejar-kejaran pun masih berlanjut, sampai di stadion. Ray kembali berlari menuju atas atap stadion. Hingga akhirnya ia sudah tidak bisa kemana lagi. Kemudian Maker berbicara kepada Ray. Dia akan membantunya. Maker juga mengatakan kalau mereka sering berbicara berdua lewat telepon dan memberitahu kalau ayahnya adalah orang baik. Dan ternyata Say your name. selama ini yang kita lihat itu Ray adalah Rachel Cooper. Sebenarnya Ray sudah meninggal dunia saat kejadian di kereta bawah tanah. Pikiran Rachel ternyata selama ini mengibaratkan dirinya adalah Ray atau ayahnya. Itu juga alasan kenapa Maker sering berbicara di telepon bersama Rachel dan tidak menangkapnya, karena rasa simpati Maker kepada anak-anak, apalagi Rachel seorang perempuan. Rachel kemudian memutuskan melompat dari atap stadion. Kalau kalian ingat, ini adalah scan di awal cerita tadi, bos. Cuma di awal tadi kita diperlihatkan kalau yang melompat adalah Ray. Nyatanya selama ini Rachel lah orangnya. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Rachel tersadar dan ia mengambil sebuah gunting milik petugas. Maker yang berada di situ pun tak sanggup melawan keganasan dari Rachel. Kemudian Rachel membanting setir mobil dan mobil pun terbalik. Rachel berhasil kabur. Ia menuju ke tempat Diana Morgan yang sedang melakukan pidatonya. Rachel memutuskan untuk memasuki gedung tersebut. Ternyata Mr. X sudah menunggu. Perkelahian antara Rachel dan Mr. X pun terjadi. Perkelahian masih berlanjut sampai di kolam. Kali ini si Mr. X menggunakan pisau untuk menusuk Rachel. Tetapi Rachel berhasil menendang pisau tersebut hingga terlepas dari tangan Mr. X. Kali ini keadaan malah terbalik. Justru Rachel yang sudah berada di bawah air. Mr. X mencoba mencekik Rachel dengan membuatnya tidak bisa bernapas di dalam air. Sempat sepersekian detik Rachel menjadi almarhum. Namun ia teringat dengan ayahnya. Dan Rachel berhasil bangkit dan menusukkan pisau ke tubuh Mr. X. Rachel berhasil menemui Diana di ruangannya. Dan Rachel pun berhasil menodongkan pisaunya ke leher Diana. Dan tanpa sepengetahuannya, Rachel sudah merekam ucapan dari Diana. Hasil rekaman tersebut dikirimkannya kepada Maker, sehingga FBI pun mengetahui kebenaran selama ini. Rachel memutuskan untuk pergi jauh dan merubah penampilannya. Film pun habis. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.